Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Farida Ayu Lestari, semester 5, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan pengembangan kawasan pesisir. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan karakteristik kawasan pesisir. Wilayah pantai atau pesisir mempunyai karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Wilayah ini merupakan agregasi dari berbagai komponen ekologi dan fisik yang saling berkaitan dan saling berinteraksi. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya pantai tanpa memperhatikan prinsip-prinsip ekologi akan dapat merusak fungsi ekosistem pantai. Pengembangan wilayah pada kawasan pesisir, sebagaimana pengembangan wilayah pada kawasan lainnya, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui perencanaan pengembangan dalam suatu proses yang di dalamnya terdapat berbagai pendekatan yang harus diperhatikan. Pembangunan pada kawasan pantai berkembang sangat pesat ditunjukkan dengan adanya multi kegiatan, misalnya usaha tambak, nelayan, penguasa industri, hotel dan rekreasi wisata, dan usaha-usaha lainnya. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan di dalamnya, maka perlu dilakukan perencanaan pengembangan kawasan pesisir atau pantai. Pengolahan wilayah pantai secara terpadu merupakan kunci bagi pembangunan melalui pemecahan problem dan konflik-konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Selanjutnya, konsep wilayah. Konsep wilayah lebih menekankan wilayah sebagai suatu alat atau means atau sumber untuk suatu tujuan dibandingkan dengan tujuan yang sendiri. Sebagai suatu konsep dapat ditunjukkan dengan mengambil contoh konsep wilayah yang telah digunakan sebagai suatu metode klasifikasi melalui dua fase yang berbeda, yaitu dari fase yang merefleksikan kemajuan ekonomi dari suatu ekonomi yang agraris yang sederhana menuju suatu sistem perindustrian yang kompleks. Fase yang pertama memperlihatkan wilayah formal menyangkut uniformalitas dan mendefinisikan melalui homogenitas. Sementara fase yang kedua mencakup interdependensi, interrelationship dan mendefinisikan berdasarkan hubungan internasional. Adapun untuk wilayah pesisir, penentuan batas fisik ruang wilayah dalam pada berbagai negara dan bahkan tiap-tiap daerah di Indonesia juga berbeda. Dengan mengambil contoh tersebut, maka dapat wilayah pesisir kecuali barangkali pada wilayah-wilayah pantai yang relatif masih baru. Pada umumnya, wilayah-wilayah pantai yang telah atau sedang berkembang atau dikembangkan menjadi suatu wilayah fungsional. Terkait dengan itu, maka wilayah perencanaan dan wilayah pesisir dapat diambil secara kompleksis antara wilayah formal dengan wilayah fungsional. Selanjutnya, permasalahan dan konflik di wilayah pantai. Tekanan keras dari proses pembangunan di wilayah pantai akan berakibatkan pada Selanjutnya, permasalahan dan konflik wilayah pantai. Tekanan yang keras dari proses pembangunan di wilayah pantai akan berakibatkan banyak gangguan atau dampak yang merusak lingkungan dan integritas dari ekosistem pantai. Akibat yang timbul dari degradasi lingkungan dapat menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan ekonomi masyarakat pesisir pantai. Upaya yang efektif untuk meminimalkan dampak dari pembangunan ekonomi dan integritas ekosistem pantai adalah menekankan usaha konservasi dari sumber daya alam pantai untuk menunjang pembangunan jangka panjang dan berkelanjutan. Di dalam pengambilan keputusan, banyak sekali kewenangan, duplikasi atau overlapping. Ini yang mengakibatkan banyaknya
usaha-usaha atau dampak-dampak itu tidak efisien, sehingga harus mencari cara untuk pemecahan konflik ini agar dampaknya itu positif bagi semua masyarakat wilayah pantai atau merangsang kreativitas pemecahan masalah kearifitasan permasalahan di wilayah pesisir pantai. Namun, konflik kewenangan ini selalu saja berkepanjangan, akan menghambat tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem pantai. Sehingga harus dicari solusi yang betul-betul untuk memecahkan masalah dari perencanaan wilayah pantai secara terpadu. Para ahli di bidang pengolahan wilayah pantai berpendapat bahwa pengolahan wilayah pantai secara terpadu merupakan kunci bagi pemecahan problem dan konflik di wilayah pantai yang sangat pelik dan kompleks. Di dalam prakteknya, integrasi ini biasanya merupakan upaya koordinasi antara berbagai institusi atau lembaga yang terkait untuk menyelaraskan berbagai kepentingan atau prioritas dan tindakan usaha untuk melakukan koordinasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme, prosedur, dan rencana dengan sebagai arahan bagi pengembangan strategis yang dilakukan dan tindakan yang akan dilaksanakan juga berfungsi sebagai instrumen koordinasi. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pengembangan pesisir. Konsepsi pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan dan selalu terdapat isu-isu yang lebih menonjol tergantung dari kondisi wilayah pesisir tersebut. Pendekatan ini meliputi satu, pendekatan ekologis, di mana pendekatan ekologis sendiri ini menekankan pada tinjauan ruang wilayah sebagai kesatuan ekosistem. Yang selanjutnya, pendekatan fungsional atau ekonomi. Ini menekankan pada ruang wilayah sebagai wadah fungsional sebagai kegiatan di mana faktor jarak atau lokasi itu menjadi penting. Selanjutnya, pendekatan sosio dan politik. Itu adalah menekankan pada aspek penguasaan wilayah. Yang selanjutnya, pendekatan behavioral atau kultural itu menekankan pada keterkaitan antara wilayah satu dengan wilayah lain dan manusia dan masyarakat yang menghuni atau yang memanfaatkan ruang wilayah tersebut. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses dan langkah-langkah ini secara sederhana dapat diperlihatkan sebagai proses perencanaan, implementasi, atau evaluasi. Untuk kawasan pesisir pantai, penyusunan rencana pada umumnya dirangsang oleh adanya problem atau konflik yang kritis di wilayah pantai. Hal ini menimbulkan kesadaran akan perlunya perencanaan wilayah pantai yang terpadu. Keadaan ini memberikan inisiatif pada pemerintahan pusat bahkan sampai pemerintahan daerah untuk melakukan persiapan penyusunan perencanaan. Proses perencanaan ini bersifat interaktif yang mungkin adanya umpan balik. Ada 6 langkah perencanaan antara lain yang pertama, memverifikasi atau tentukan dan detailkan problem. Jadi kita harus verifikasi masalah apa saja yang ada pada wilayah pesisir pantai tersebut. Yang kedua, terapkan kriteria evaluasi. Jadi kita harus terapkan permasalahannya itu seberapa parahnya, baru kita tentukan kebijakannya. Yang ketiga, identifikasi kebijakan alternatif. Jadi kita harus mengidentifikasi kebijakan apa yang baik untuk wilayah pesisir pantai ini agar menjadi lebih baik lagi atau bisa memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Yang kedua, evaluasi kebijakan alternatif. Jadi sebelum adanya kebijakan itu dibuat, kita harus mengevaluasi dulu apakah kebijakan itu layak dipakai atau tidak. Yang kelima, display atau pemilihan di antara kebijakan alternatif. Jadi banyak kebijakan, ada beberapa kebijakan. Jadi kita harus memilih dulu bagaimana
memilih dulu kebijakan mana yang cocok untuk untuk dijadikan sebagai patokan. Yang kedua, monitoring. Yang keenam, memonitoring outcome kebijakan. Jadi kita harus melihat dulu kebijakan itu, atau seperti kayak uji coba dulu kebijakan ini layak dipakai atau tidak. Untuk terakhir, saya akan menarik kesimpulan dari penjelasan yang saya telah jelaskan mengenai tentang perencanaan wilayah pesisir. Bahwa masing-masing wilayah satu dengan yang lainnya itu berbeda, bahkan problemnya pun berbeda. Makanya harus dilihat dulu bagaimana perencanaan wilayah itu cocok atau tidak untuk daerah tersebut. Yang kedua, harus melibatkan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat harus sadar terhadap perencanaan atau problem-problem, serta mengakui rencana-rencana ini diperlukan untuk berlangsungnya jangka panjang dan berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang meningkat untuk wilayah pesisir pantai. Sekian penjelasan yang telah saya berikan. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.